fatwanya yang terkemuka. Hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air adalah sebahagian dari iman. Hadirin pecinta Syarhil Diploma Puasa, akhir-akhir ini semangat nasionalisme menjadi persoalan yang hangat dibicarakan. Statement negatif anti NKRI dan anti kebinekaan terhadap sekelompok umat Islam menjadi isu yang diperdebatkan. Masing-masing kelompok mendeklarasikan dirinya sebagai kelompok yang paling nasionalis, Pancasialis, hak kami. sementara kelompok lain dituduh Radikalis, intoleransi, dan tidak Pancasialis. Hadirin pecinta Syarhil Diploma Puasa, pada kesempatan kali ini tergugahlah hati kami ingin membawa satu topik syarahan yang berjudul Semangat persatuan adalah modal untuk membangun negeri yang multikultural. Hadirin, dengan landasan normatif kitab suci Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti. hadirin pecinta Syarhil Diploma Puasa, Profesor Dr. Quraish Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah jilid yang ke-13 halaman 262 menjelaskan bahwa di dalam ayat tadi terdapat kalimat ta'arafu merupakan mauzun daripada tafa'ala, bermakna musyarakah, fungsinya timbal balik yang artinya saling mengenal. Hadirin pecinta Syarhil Diploma Puasa, asbabun nuzul dari turunnya ayat ini yang diriwayatkan oleh Abu Mulaika pada saat terjadi Fathul Makkah tahun 8 Hijriah. Rasul mengutuskan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Kemudian
Haris bin Hisham berkata, Rasul tidak mendapatkan orang azan kecuali burung gagak hitam ini. Kalimah burung gagak hitam ini adalah ejekan kepada Bilal karena warna kulitnya. Lalu turunlah ayat yang dibacakan tadi dengan penegasan dan kemuliaan manusia di hadapan Allah karena takwanya. Oleh karena itu hadirin, mari kita samakan gerakan, wujudkan kekompakan, padukan arah tujuan, satukan persepsi, hidup sehati, perjuangan tanpa henti. Indonesia tanah air tercinta, memiliki suku dan cerita, bercorak budaya, beragam bahasa, suku yang berbeda-beda, gaya hidup yang tak sama, ideologi yang tak serupa. Perbedaan jangan sampai melahirkan perpecahan, karena Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Bersatu kita teguh, berjaya kita runtuh. Betulkah hadirin? Ditegaskan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran di dalam surah Ali Imran ayat 103, Allah berfirman, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Hadirin pecinta Syarhil Jibul Pasir, di dalam tafsir Al-Quranul Azim jilid pertama halaman 228, Imam Jalaluddin As-Sayuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli menjelaskan bahwa waqtasimu ay tamassaku bihablillah ay dinillah. Lanjutan ayat tadi terdapat kalimat alaikum. Dalam kaedah nahwu merupakan zamir mukhatab, kategori jamak yang ditunjukkan kepada kaum Aus dan kaum Khazraj.
Sedangkan dalam Khasyah Sawi, Imam As-Sayyidi menjelaskan bahwa wala tafarraqu ay wala tadawwamu ala ijtima'i wala yakum minkum tafarraqa. Konsisten dan istiqamah dan keutuhan dan persatuan. Islam tidak mengharap kita untuk bercerai-berai, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, al-mu'minun kal jasadil wahid, in istaka ba'du in istaka kullu. Orang mukmin laksana satu tubuh. Jika sebagiannya sakit, maka seluruhnya akan ikut menderita. Hadirin pecinta Syarhil Cipuma Pasir, cuplikan kecil kisah penggusuran penghancuran rumah ibadah dan penindasan menjadi kelam bagi kita. Betapa perihnya dan tiada persatuan dan kesatuan, yang tak ingin bersama dan tak ingin bersaudara. Yang lebih menyayat hati kita adalah penindasan muslim yang lugur, dibunuh tanpa dosa, disiksa, dianiaya, dan hilanglah rasa hidup dan rasa. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Hadirin pecinta Syarhil Cipuma Pasir, kita sebagai Indonesia harus punya diri untuk menjaga dan saling mengenal dalam menjaga Indonesia supaya kita maju, jangan sampai mundur, karena Indonesia tanah air tercinta. Disitulah munculnya para pemuda-pemuda dan bangsa yang menjadi satu negara yang maju dan bahagia. Hadirin pecinta Syarhil Cipuma Pasir, maka dari syarahan kami tadi terdapat, dari syarahan dari uraian kami tadi, dua hal sebagai konklusinya. Yang pertama, kita harus menaikkan persatuan dan kesatuan walaupun di tengah multikultural dunia. Yang kedua, kita harus memajukan persatuan dan kesatuan kesamaan langkah dan persepsi hidup sehati. Jangan sampai melahirkan perpecahan, terus merajut persaudaraan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tampilan dari kelompok 04 dengan nama kelompok Kemasan Emas, dengan pengisyarah Tunku Muhammad Fikri Tilawah, Tunku Muhammad Nawal Azka Sari Tilawah, Tunku Khairun Naja, dengan judul syarahan Semangat Persatuan adalah modal untuk membangun negeri yang multikultural.